Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, mengusap papan kayu itu, lalu melanjutkan langkah dengan wajah lebih ringan. Bu Hadijah duduk di kursi rotan, melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Yasir berdiri di sampingnya, tidak lagi dengan wajah keras, melainkan dengan mata yang lebih jernih. Ia membantu membawa paku, mengangkat papan, bahkan sesekali bercanda kecil dengan para pemuda, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ketika tugu sederhana itu selesai, senja turun dengan warna emas di cakrawala. Kuda coklat itu berdiri sebentar di samping ukiran, lalu menghela napas panjang. Setelah itu, dengan langkah tenang, ia berjalan ke arah ujung gang. Tidak ada yang berani menahan. Semua hanya menatap, diam, seolah mengerti bahwa tugasnya sudah selesai. Bu Hadijah menggenggam tangan Yasir erat-erat. "Nak, sekarang kita hidup kembali. Tidak perlu lagi gembok, tidak perlu lagi marah. Kita mulai dari sini." Yasir menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan ibunya. "Ibu, terima kasih tidak pernah berhenti menungguku. Aku berjanji, aku tidak akan meninggalkan ibu lagi." Malam itu, gang kenanga terasa berbeda. Bukan lagi lorong sempit penuh gosip dan kelelahan, melainkan jalan kecil yang pernah menyaksikan sebuah keajaiban. Orang-orang bercerita dengan versi masing-masing. Ada yang menyebutnya mukjizat, ada yang menyebutnya pertanda, ada yang hanya mengatakan itu hanyalah kuda tersesat. Tetapi apapun sebutannya, semua sepakat, sejak hari itu, desa menjadi lebih hangat, lebih tenang, lebih manusiawi. Dan Bu Hadijah, perempuan tua yang dulu hidup dalam sepi, kini berjalan dengan punggung sedikit lebih tegak, ditemani anak lakinya yang akhirnya kembali menjadi anak, bukan lagi penjaga penjara bagi dirinya. Di langit, bulan sabit menggantung, tipis tapi jelas. Seperti sebuah tanda kecil bahwa kadang keajaiban datang tanpa bunyi, dan ketika ia pergi, ia meninggalkan jejak yang takkan pernah hilang. Terima kasih sudah menonton kisah hari ini di Gema Kebenaran. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, menguatkan, menenangkan, atau membuatmu teringat seseorang, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang membutuhkan harapan. Tulis di kolom komentar momen keheningan apa yang pernah mengubah hidupmu. Kami membaca setiap komentar, karena di sini setiap suara berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan lewat keheningan. Salam hangat dari Gema Kebenaran. Di depan rumah nomor 14, Bu Hadijah duduk di bangku kayu, mushaf di pangkuan. Ia menoleh ketika mendengar langkah. Sejenak ia membeku. Putranya berdiri di sana, bukan sebagai badai, bukan sebagai kunci yang memenjarakan, melainkan sebagai seseorang yang pulih. Yasir berdiri tepat di hadapan ibunya. Kuda berhenti di samping, diam seperti saksi. Yasir membuka mulut, tetapi suara tidak keluar. Baru setelah beberapa detik ia berhasil berkata, satu kata paling sukar yang selama ini ia tak sanggup ucapkan. "Maaf." Kata itu jatuh seperti air ke tanah kering, tidak berbunyi keras, tetapi bumi meminumnya habis. Bu Hadijah meletakkan mushaf di bangku, berdiri perlahan, dan mendekat. Di jarak satu langkah, Yasir berlutut. Ia memeluk lutut ibunya, gerak yang menembus tahun-tahun yang mengeras, dan menangis seperti ketika ia masih kecil takut petir. "Nak." Bu Hadijah berbisik, tangannya mengusap kepala putranya. "Ibu di sini." Tidak ada khutbah, tidak ada daftar kesalahan, tidak ada syarat. Hanya tangan yang dengan sabar menggambar lingkar-lingkar kecil di rambut, seperti dulu ketika demam tinggi. Di samping mereka,
Kuda mengalihkan berat badan dari satu kaki ke kaki lain, menghela napas panjang, hembusan hangat yang menyingkap rambut putih ibunda. Di dalam rumah, jam dinding mengetuk detik-detik yang sama, tetapi waktu terasa lain, lebih lapang. Di luar, semilir angin bergerak pelan, membawa aroma tempe goreng dari dapur tetangga dan daun jeruk dari kebun kecil di belakang rumah. Adzan Isya berlapis di kejauhan. Yasir berdiri lagi, matanya merah, tetapi jernih. Ia menatap ibunya, kali ini menatap sungguh-sungguh, bukan lewat, bukan menyelip, dan bukan mencari kesempatan untuk menghindar. Ibu, kalau ibu izinkan, besok aku yang buka gembok. Aku yang belanja. Aku ingin belajar mulai dari hal kecil. Bu Hadijah tersenyum, senyum yang tidak mudah, tapi kuat. Ya, mulai dari kopi yang hangat dan tidak terlalu manis. Yasir menunduk sambil tertawa pendek, tawa yang ringan, bukan tawa mengejek. Kuda menggerakkan telinga, seperti mengerti lelucon paling halus malam itu. Tetangga tidak berkumpul. Keajaiban yang benar sering lebih diam dari pesta. Tetapi di beberapa rumah, orang-orang menghela napas lega tanpa tahu kenapa. Anak yang tadi merengek tiba-tiba tenang, radio yang tadi keras-keras dikecilkan volumenya, dan gang kenanga malam itu terasa seperti lorong yang baru saja disapu, masih menyisakan sedikit debu, tetapi bersih dalam niat. Menjelang larut, kuda berdiri lagi di bawah pohon jati. Matanya memantulkan lampu kuning pucat dari teras. Ia menjaga, seperti kemarin, seperti tadi siang. Tetapi makna jaga malam ini berbeda, bukan lagi menghadang, melainkan menemani awal yang rapuh. Di ambang pintu, Yasir memegang kunci gembok. Ia melihat benda kecil itu lama sekali, lalu menaruhnya di paku, tinggi, tetapi terjangkau. Ia menoleh ke ibunya. Ibu, tidur. Besok kita mulai. Mulai apa? Mulai hidup yang tidak mengurung. Bu Hadijah mengangguk. Ia menutup pintu tanpa mengunci, sebuah kebiasaan baru yang masih terasa canggung, seperti langkah pertama setelah kaki lama kesemutan. Ia menoleh sekali lagi ke halaman. Kuda menatap balik, tenang. Ia mengangguk tipis, entah kepada kuda, entah kepada langit. Mungkin kepada keduanya. Di langit, awan pecah sedikit. Seketika, seiris bintang menyala, cukup untuk menunjukkan arah, tidak cukup untuk menyilaukan mata. Yasir memadamkan lampu teras. Gang kenanga hening, tetapi hening yang baru, hening yang mengandung janji. Dan di bawah pohon jati, penjaga yang diam itu menutup mata seperempat, seperti mengucap, selesai satu bab, dibuka halaman berikutnya. Fajar datang tanpa tergesa di desa Karangjati. Langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi biru pucat, lalu menyala dengan garis oranye tipis di balik pucuk pohon kelapa. Udara pagi membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu bakar dari dapur tetangga. Di rumah nomor 14, Bu Hadijah bangun lebih awal seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pintu depan tidak terkunci. Ia menoleh dan melihat Yasir sudah duduk di dapur, mencoba menyalakan kompor arang dengan tangan yang kikuk. "Nak, kau sudah bangun?" Suara Bu Hadijah bergetar, bercampur heran. "Iya, Bu. Hari ini, biar aku yang menyalakan api. Biar Ibu istirahat." Ia tersenyum ragu, lalu menuangkan kopi ke dalam cangkir tanah liat. Tangannya agak gemetar, kopi menetes sedikit ke meja, tapi tidak ada amarah, tidak ada bentakan. Hanya ada kesunyian lembut yang membuat pagi itu terasa seperti dunia baru. Mereka duduk berdua di meja kayu tua. Ada nasi liwet sisa semalam, sedikit tempe goreng,
dan segelas air hangat. Bukan makanan mewah, tapi pagi itu terasa seperti pesta kecil. Yasir menatap ibunya, lalu berkata, "Bu, maaf kalau kopi ini tidak seenak yang ibu buat." Bu Hadijah menatapnya lama, lalu menjawab dengan senyum tipis. "Nak, kopi yang dibuat dengan hati akan selalu enak. Bahkan kalau terlalu pahit." Di halaman, kuda coklat itu masih berada di bawah pohon jati. Tetap tenang, tetap diam, tapi kehadirannya seperti menyegel suasana damai yang baru tumbuh. Anak-anak lewat berbisik, ibu-ibu melambai dari jauh. Tak seorang pun berani mengganggu, tapi semua merasa bahwa pohon jati dan halaman kecil itu telah berubah menjadi tempat suci. Hari-hari berikutnya, orang-orang semakin sering datang. Ada yang membawa buah mangga, ada yang membawa bunga melati, ada yang hanya duduk sebentar di bangku kayu untuk berdoa. Mereka tidak menyebutnya ziarah, tapi cara mereka berbicara, cara mereka menunduk, jelas menyimpan rasa hormat. Kuda tanpa kusir itu telah menjadi simbol. Beberapa pemuda desa berkumpul di bawah pohon jati. Mereka membawa papan kayu, paku karatan, dan palu. Dengan kerjasama sederhana, mereka mulai membangun sebuah tugu kecil. Tidak tinggi, tidak megah, hanya 4 papan membentuk kotak. Di atasnya sebuah ukiran kayu menyerupai kepala kuda dengan mata yang menunduk damai. Di bawahnya mereka menuliskan dengan cat putih, "Langit datang dengan senyap, iman tinggal di bumi." Menjelang tengah malam, langit di Karangjati berawan tipis. Angin membawa bau sawah basah, dan suara kodok dari parit berbaur dengan suara jangkrik. Bu Hadijah menutup musyafnya, memandang ke arah pohon jati. Kuda itu masih di sana, matanya setengah terpejam, seperti penjaga yang tidak pernah tidur sepenuhnya. Ia tersenyum pelan, membisikkan doa. "Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak membiarkan aku sendirian." Di kamar, Yasir terbaring dengan mata terbuka. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sorot mata kuda itu, sorot yang membuatnya merasa telanjang di hadapan kebenaran. Dan semakin ia mencoba melawan perasaan itu, semakin kuat rasa bersalah mencengkeram dadanya. Keesokan harinya, orang-orang kembali berdatangan. Ada yang membawa buah mangga dari kebun, ada yang menyodorkan air kelapa muda. Bahkan seorang pemuda membawa gitar dan memainkan lagu-lagu lama di halaman. Kuda itu hanya berdiri, tapi kehadirannya membuat suasana menjadi sunyi namun hikmat, seolah halaman kecil itu telah berubah menjadi tempat ziarah. Di antara kerumunan, Bu Hadijah duduk di kursinya, wajahnya damai. Ia tidak lagi merasa sendirian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dihargai, bukan karena usia atau kelemahannya, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, iman yang bertahan meski dicoba dengan kesepian. Dan di balik jendela, Yasir semakin gelisah. Tangannya mengepal, matanya merah. Ia tahu sesuatu sedang berubah, bukan hanya di luar rumah, tetapi di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan lagi. Sore itu, langit Karangjati ditutup awan rendah seperti kain abu-abu yang ditarik pelan-pelan menutup matahari. Udara lembab menempel di kulit. Burung pipi terbang rendah di atas petak bawang yang sudah kering menguning. Daun-daun yang dulu tegak kini rebah, rapuh dipegang angin. Yasir berjalan sendirian melewati pematang kecil, kakinya menginjak tanah retak yang pecah seperti pecahan piring tua. Ia tidak tahu hendak kemana. Ia hanya ingin jauh dari halaman rumah nomor 14, jauh dari tatapan kuda itu, dari tawa pelan ibunya, dari bisik-bisik tetangga yang entah mengapa hari ini terdengar ramah. Di tempat yang agak cekung, masih ada bekas sumur bor lama milik almarhum ayahnya.
Di sanalah dulu kecil, Yasir belajar mengangkat ember air setengah penuh, bergidik setiap kali tali kasar menyayat telapak tangan. Ia duduk di pinggirnya sekarang, membiarkan lengan menjuntai, menatap tanah dengan pandangan kosong. Degup jantungnya terasa berat, seperti baru menuruni bukit panjang. Di kejauhan, menara masjid kecil memotong garis awan, suara anak-anak yang bermain petak umpet membawa kenangan yang ia buang ke belakang kepala. Ia mencoba marah kepada kuda itu, kepada ibunya, kepada tetangga, tetapi kemarahan yang biasa ia andalkan hari ini seperti alat tumpul. Yang datang justru sunyi yang panjang, dan dari sunyi itu, gambar-gambar mulai naik satu persatu seperti gelembung dari dasar kolam. Ibunya menjahit baju lusuhnya dengan jarum bengkok. Ibunya menjual cincin kawin yang tinggal satu-satunya untuk membeli sepatu hitam saat ia pertama kali berangkat kerja. Ibunya menutup pintu dapur perlahan agar bunyi engsel tidak membangunkannya. Ibunya duduk sendirian di malam buta, mushaf terbuka, bibir bergerak tanpa suara. Tiba-tiba dadanya perih. Ia menggenggam rambut sendiri dan membungkuk, menyentuhkan kening ke tanah yang hangat, seperti seseorang yang kehausan menempelkan wajah ke punggung tangan. Udara yang masuk terasa berat, seperti disaring batu. Ya Allah, suaranya keluar parau, asing di telinganya sendiri. Aku sudah terlalu lama jadi orang yang aku benci. Ia terisak. Bukan tangis yang meledak, melainkan getar kecil yang menghancurkan keras kepalanya dari dalam. Ia memukul tanah sekali, dua kali, lalu kehilangan tenaga. Sunyi kembali mengembang di sekelilingnya, memantulkan napasnya yang tidak rapi. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Cok, cok, sebuah irama yang sudah dikenalnya sejak hari-hari terakhir ini. Pelan, mantap, dari arah pematang. Ia tidak mengangkat kepala. Ia takut, bukan pada binatang itu, melainkan pada apa yang akan dilakukan sorot matanya terhadap segala yang ia sembunyikan. Langkah itu mendekat. Bau rumput dan tanah basah, yang entah dari mana datangnya, padahal tanah di sini kering, mengisi udara. Yasir akhirnya mengangkat wajah. Kuda coklat itu berdiri beberapa meter di depannya, di atas garis tanah yang sedikit lebih tinggi. Surainya bergerak pelan. Bintik putih di keningnya terlihat lebih terang di bawah langit yang meredup. Ia diam. Hanya mata itu, mata yang kemarin membuatnya jatuh, yang kini memandang tanpa mengusik. Yasir bersuara, pelan, seperti berbicara pada sesuatu yang tidak diwajibkan menjawab. Kau melihat semuanya, ya? Kuda itu menggerakkan telinga. Satu langkah ke depan. Langkah yang tidak mengancam. Yasir berdiri dengan lutut lemas, ia tidak ingin lari lagi. Malunya lebih besar daripada takutnya. Ia menelan ludah. Kata-kata terperangkap di tenggorokan. Aku menyakitinya. Kalimat itu akhirnya keluar, sederhana dan benar. Aku menyakiti orang yang paling tetap tinggal. Kuda itu menunduk, seperti orang yang menatap anak kecil agar sejajar. Dalam sorot matanya, Yasir tidak menemukan celaan, yang ada hanyalah ruang untuk mengakui, untuk meletakkan beban, untuk tidak membela diri. Dan di ruang itu, sesuatu yang keras di dalam Yasir retak. Retakannya terhubung satu sama lain, mengubah batu menjadi pasir. Ia jongkok lagi, bukan karena jatuh, melainkan karena ingin lebih rendah, posisi yang selama ini ia tinggalkan. Kalau ibuku bisa mendengarnya, ia memandang tanah. Kalau ia mau mendengar. Kuda itu berbalik perlahan, menatap ke arah desa. Tanpa rangsangan apapun, ia mulai melangkah. 1, 2, 3. Sesekali menoleh, seolah mengundang, ikutlah. Yasir mengusap wajah dengan punggung tangan,
bangkis sempoyongan, lalu mengikuti. Mereka berjalan di antara pohon pisang, melewati timbunan jerami, menyeberangi parit kecil dengan papan yang pernah ia pakai sebagai jembatan ketika kecil. Langit telah berubah ungu. Azan maghrib merambat dari pengeras suara, memecah awan-awan tipis. Perjalanan itu sunyi, tetapi seluruh tubuh Yasir seperti berdialog. Telapak kaki yang menikmati rasa tanah, punggung yang melepas tegangnya, bahu yang menurunkan tameng tak terlihatnya. Setiap langkah terasa seperti mengembalikan sesuatu yang lama dipinjam, dirinya. Ketika mereka memasuki gang kenanga, lampu-lampu rumah sudah menyala. Bu Aminah yang hendak menutup jendela melihat pemandangan itu. Kuda berjalan duluan, Yasir di belakangnya, wajahnya basah, tetapi lebih ringan. Ia tidak berseru, ia hanya tersenyum dan menarik tirai pelan. Malam turun. Angin dari ladang bawang membawa bau tanah yang tidak jadi hujan. Lampu neon 10 watt menggambar lingkaran putih pucat di meja makan. Yasir tidak keluar kamar. Bunyi ranjang besi tua berderi pelan, ia mondar-mandir, berhenti, duduk, berdiri lagi. Dalam gelap, wajahnya dikeraskan. Tetapi pikiran tidak bisa disuruh diam seperti tubuh. Pertanyaan pertama datang, tidak ia undang. Sejak kapan aku begini? Pertanyaan kedua, apa ibuku masih ingat aku kecil yang takut petir? Pertanyaan ketiga tidak jadi kalimat. Ia hanya menarik napas dan di dalam napas itu ada sesuatu yang takut patah. Di ruang depan, Bu Hadijah memejamkan mata. Antara terjaga dan tidur, ia melihat kembali pagi yang memanjang, siang yang berdering, sore yang menyusut. Ketika kelopak matanya memberat, mimpi datang jernih seperti air segar dari batu. Ia berdiri di halaman yang lebih terang dari biasanya. Kuda itu di hadapannya, berkilau bukan karena lampu, tetapi karena jenis cahaya yang lebih halus. Dan di belakang kuda, ada sosok yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, berpakaian putih yang tidak mengilap, menenangkan. Sosok itu tidak menyentuh tanah, tetapi juga tidak melayang, hanya hadir. Suara sosok itu bening, tidak keras, namun bersabda ke bagian hati yang selama ini ia sembunyikan. Air matamu tidak hilang. Doamu tidak buyar. Aku mengirim penjaga, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Anakku, suara Bu Hadijah di mimpi sangat kecil. Yasir akan mengerti, jawab suara itu. Bukan oleh kata-kata, melainkan oleh contoh. Dan oleh keheningan yang berani. Kuda itu mendekat dalam mimpi, menempelkan kening ke kening Bu Hadijah. Hangat, berat, nyata. Dadanya mengembang oleh perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Apakah itu kasih? Izin? Janji? Ia terbangun dengan air mata di sudut mata. Lampu neon masih menyala. Suara jangkrik menggambar garis putus-putus di luar jendela. Kuda itu, melalui kisi-kisi ventilasi, terlihat sebagai bayang besar di bawah jati. Hembus napasnya terdengar lembut, seperti zikir yang tidak memakai kata. Bu Hadijah duduk, mengusap pipi, mengangkat mushaf. Alhamdulillah, bisiknya. Jika engkau tidak melupakanku, jangan biarkan aku melupakan lembut MU. Pagi akan datang, tetapi malam ini ia pegang seperti tasbih, butir demi butir, pelan, tidak terlepas. Di kamar sebelah, Yasir akhirnya duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang pertama yang tidak dicampur marah dalam waktu yang ia sendiri lupa menghitung. Di luar, gang kenanga kembali seperti garis di peta, sepi, kecil, namun mencatat sesuatu yang besar. Dan di bawah pohon jati, penjaga yang diam itu tetap berjaga, bukan menguasai, hanya hadir.
Kehadiran yang membuat orang-orang menurunkan suara, mengingat kembali, memilih ulang. Siang tadi, kuda itu berdiri di antara anak dan ibu. Malam ini, ia berdiri di antara luka dan pengakuan. Besok, tak seorang pun tahu, tapi arah telah berubah 1 derajat, cukup untuk membuat hidup tidak lagi kembali ke lintasan lama. Keesokan paginya, berita tentang kuda tanpa kusir sudah menyebar ke seluruh desa Karangjati. Anak-anak yang kemarin melihat langsung menceritakan dengan mata berbinar, ibu-ibu di warung sayur menambahkan bumbu cerita, bapak-bapak yang sedang duduk di pos ronda ikut mengangguk-angguk, pura-pura tidak percaya tetapi diam-diam penasaran. Semua orang bertanya, mengapa kuda itu berhenti justru di rumah Bu Hadijah, perempuan tua yang jarang keluar rumah. Sejak subuh, halaman rumah nomor 14 tidak pernah sepi. Ada tetangga yang membawa nasi liwet dalam panci, ada yang membawa tempe goreng hangat, ada juga yang datang hanya untuk menatap kuda coklat besar itu dari jauh, lalu berbisik pelan seperti sedang berada di depan makam wali. Kuda itu tidak mengusir siapapun, tetapi juga tidak mendekat sembarangan. Ia hanya berdiri tenang di bawah pohon jati, sesekali menggerakkan ekornya, sesekali menunduk untuk minum dari ember yang diisi Bu Hadijah. Awalnya Bu Hadijah merasa canggung. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Selama ini, hidupnya sepi, hanya suara ayam, jangkrik, dan doa malam yang menemaninya. Tetapi kini, ketika orang-orang datang membawa makanan, bunga melati, bahkan ada yang menyelipkan uang 1.000-2.000 rupiah di tangannya, hatinya terasa hangat. Ia menolak dengan halus, tetapi mereka berkata, "Bu, ini bukan sedekah. Ini syukur, karena Tuhan masih menunjukkan tanda-tandanya di desa kita." Ada sesuatu yang berubah di udara. Biasanya, di pos ronda, para lelaki sering berdebat soal politik kecil, soal harga pupuk, bahkan kadang bertengkar karena gosip. Tetapi sejak kuda itu datang, entah mengapa, suara mereka menjadi lebih pelan. Anak-anak yang biasanya berkelahi karena bola plastik kini bermain bersama, saling berbagi giliran. Kehadiran kuda itu seolah menurunkan suhu amarah seluruh kampung. Namun tidak semua orang bisa menerima dengan hati lapang. Yasir, dari dalam rumah, semakin hari semakin tertekan. Ia mendengar suara tawa ibunya ketika bercakap dengan tetangga, suara doa-doa yang dilantunkan bersama orang-orang yang datang berkunjung. Semua itu menusuk telinganya seperti jarum. Ia merasa kehilangan kendali atas rumah yang selama ini ia kuasai dengan amarah. Malamnya, ketika kuda itu berbaring di bawah pohon jati, Yasir duduk sendirian di kamar. Lampu minyak kecil menyinari wajahnya yang murung. Ia menutup telinga dengan bantal, tetapi suara ibunya tertawa kecil di ruang depan masih menembus. Suara itu, suara yang seharusnya membuatnya tenang, kini terasa asing, bahkan mengancam. Kenapa semua orang melihat ke rumah ini bukan karena aku, tapi karena hewan itu, gumamnya dengan rahang mengeras. Namun jauh di dalam hati, Yasir tahu, yang mengancamnya bukan kuda itu, melainkan rasa bersalah yang mulai tumbuh. Rasa bersalah yang sudah lama ia tekan dengan bentakan, dengan gembok di pintu, dengan punggung yang selalu membelakangi ibunya. Di luar, Bu Hadijah duduk di bangku kayu, memandang kuda yang tertidur dengan damai. Ia bercerita pelan, seperti bercerita pada teman lama, tentang masa mudanya di ladang tebu, tentang suaminya yang meninggal karena kecelakaan, tentang malam-malam panjang ia membesarkan Yasir seorang diri. Kuda itu tidak menjawab, hanya menggerakkan telinga dan menghela napas panjang. Tetapi bagi Bu Hadijah, diamnya kuda itu lebih menenangkan daripada 1000 kata manusia. Yasir buru-buru menarik tirai, menggertakkan gigi. Apa-apaan ini? Hanya hewan bodoh,
katanya pada dirinya sendiri. Tapi nadanya pecah, tidak mantap. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak kecil yang ia tak mau akui. Di luar, Bu Hadijah masih berdiri di samping kuda itu. Wajahnya lembut, senyumnya samar, seakan ia baru saja mendapat teman lama yang pulang setelah bertahun-tahun hilang. "Kau lapar, nak?" bisiknya. "Ibu hanya punya roti keras dan air sumur. Tapi itu pun akan kubagi." Kuda itu tidak bergerak, hanya menghela napas panjang, seolah memahami setiap kata. Dan di antara riuh tawa anak-anak, bisikan tetangga yang mulai keluar rumah, dan kerikil kecil yang bergemertak di roda sepeda penjual roti, sebuah kisah baru mulai menyebar tentang seekor kuda tanpa kusir yang berhenti di depan rumah seorang nenek renta. Dan di balik tirai gelap, seorang lelaki bernama Yasir merasa ketenangan itu adalah ancaman. Karena dalam diam, kuda itu telah menyingkap sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, ketakutannya sendiri terhadap kebenaran. Siang merangkak naik seperti paku panas ditekan pelan ke atas atap genteng. Udara di gang kenanga bergetar, menimbulkan fatamorgana tipis di permukaan tanah. Di halaman rumah nomor 14, kuda coklat itu masih di bawah pohon jati, diam seperti patung, tetapi setiap tarikan napasnya memahat ritme yang tenang pada siang yang kasar. Bu Hadijah duduk di bangku kayu pendek, memeluk mushaf ke dada. Anak-anak yang tadi pagi berkerumun kini dimainkan kembali oleh jam, mereka dipanggil ibu masing-masing untuk makan, untuk tidur siang, untuk berhenti bertanya. Hanya suara kipas angin tua dari rumah sebelah yang merengek-rengek menyusuri dinding tembok yang memutih di bawah cahaya. Dari balik tirai, Yasir menatap lagi. Matanya sempat bertemu mata kuda itu, dan sensasinya persis seperti berdiri di tepi sumur dalam. Kau menatap ke bawah dan yang menatap balik bukan hanya air, melainkan dirimu sendiri yang tak bisa kau bohongi. Ia memalingkan wajah, rahangnya bergerak, urat di lehernya timbul. Ia menyambar ke meja yang digantung di paku, menenteng sebatang bambu bekas tiang jemuran, lalu menyambar kunci dari paku di kusen. Pintu depan dibuka keras, gembok berayun menghantam tembok, menimbulkan bunyi logam yang menggema. Bu Hadijah refleks berdiri, tangannya menekan lutut agar seimbang. "Yasir, pelan-pelan. Keluar." Suara Yasir pecah, diarahkan pada kuda. "Ini bukan kandang. Minggir dari sini." Ia mendekat, bambu diangkat seperti tombak buru-buru. Kuda itu tidak mundur. Ia hanya bergeser setengah langkah, menempatkan tubuhnya di antara Yasir dan Bu Hadijah, sebuah gerak yang hening, sederhana, namun memiliki arti yang tidak bisa ditawar, dinding. Yasir tertawa pendek, bukan karena lucu, tetapi karena gugupnya butuh tempat keluar. "Kau cuma binatang. Mengerti?" Ia mengayun bambu, tidak memukul, hanya mengancam. Ujung bambu mengibas udara panas, mengiris debu yang melayang. Pada detik ketika ujung bambu itu hampir menyentuh pipi kuda, sesuatu terjadi. Kuda itu menarik napas panjang, menegang, lalu mengangkat tubuhnya, dua kaki depannya terangkat ke udara, membentuk pilar. Bunyi hentakan dua kaki belakang ke tanah menyalakan gema yang memantul di tembok-tembok gang. Ringkikan meledak, tidak panjang, tetapi bersih dan menembus. Suaranya seperti bel logam dipukul satu kali, cukup untuk membangunkan rasa gentar yang lama tidur. Bambu terlepas dari tangan Yasir, jatuh dengan suara trak kering. Kakinya mundur sendiri, lututnya kehilangan tenaga. Ia tergelincir pada kerikil, tubuhnya jatuh ke belakang, mendarat di tanah. Debu terbang, cahaya berkilat pada keringat di pelipisnya. Dalam sepersekian detik, pupus semua narasi yang selama ini menegakkan bahunya, bahwa ia kuat, bahwa rumah ini punya dia,
bahwa suara yang lebih keras selalu menang. Bu Hadijah menahan napas, tangan kirinya menyentuh batang jati untuk bertahan. "Nak." Suara itu lirih, tapi di dalamnya ada dentingan yang tidak pernah ada sebelumnya, campuran takut dan lega, seperti pintu yang lama macet akhirnya bisa didorong. Kuda itu turun kembali ke 4 kaki, menunduk ke arah Yasir seakan menanyakan, "Kau baik-baik saja?" Bukan cibiran, bukan ancaman, pertanyaan yang anehnya lebih kuat dari bentakan. Yasir menatap balik, tertelan oleh mata coklat yang tidak menilai namun juga tidak membiarkan ia lari. Semua malam ketika ia memutar kunci gembok dari dalam agar ibunya tidak keluar. Semua pagi ketika ia mengomel soal kopi, seolah kopi adalah akar masalah hidupnya. Semua sore ketika ibunya menyeka air mata diam-diam di balik lemari. Semuanya berdiri di sana, berbaris, tak bisa ia bungkam. "Pergi." Ia memaksa suaranya keluar, tetapi terdengar seperti anak kecil yang memaki bayangannya sendiri. Ia bangkit, tergesa, menyingkap debu dari celana, lalu masuk ke rumah, membanting pintu. Pintu membalas dengan dengung panjang, seperti kenyataan yang enggan ditutup. Bu Hadijah mendekat ke kuda itu, telapak tangannya menyentuh leher hangat penuh otot. "Terima kasih," bibirnya bergetar. "Kau tidak menyakitinya, hanya menahan." Kuda itu menghela napas. Hembusan hangatnya menyingkap rambut putih yang terlepas dari sanggul. Siang mereda tapi panasnya mengendap di tembok. Tetangga yang tadi menahan napas kini mengembuskannya pelan. Bu Aminah berdiri di ambang pintu, matanya basah, tetapi ia hanya mengangkat tangan sebentar, isyarat yang di kampung berarti, "Aku melihatmu. Aku ada di sini," tanpa harus menambah kerumunan. Menjelang petang, langit menjadi tembaga. Adzan asar mengalun, menelesup ke lorong-lorong kecil, memantul di antara jemuran dan antena TV. Kuda itu masih di sana, menjaga jarak yang sopan, sesekali menggerakkan telinga ke arah suara. Bu Hadijah menggelar tikar tipis di lantai ruang depan, menyandarkan punggung ke dinding. Ia menatap kaligrafi Bismillah di tembok yang retaknya membentuk peta sungai kecil. Sebuah damai merayap pelan ke dalam dada, damai yang bentuknya diam. Yasir melepaskan rambut ibunya mendadak. Tubuh kecil itu jatuh berlutut, telapak tangan menahan pada tanah panas. Hawa dari bumi memukul kulitnya, mengantar panas yang mentah menempuh lengan sampai bahu. Siku kirinya tersayat kecil oleh kerikil, ada darah secuil, semerah bunga kertas yang jatuh. "Jangan pernah berbohong padaku lagi." Yasir memekik. Nafasnya memburu, rahangnya menggembung seperti sedang menggigit sesuatu yang pahit. Bu Hadijah menunduk, tak berani menatap mata anaknya. Yang tercermin di sana bukan anak lelaki yang dulu takut petir lalu berlari memeluk perutnya, melainkan lelaki yang berdiri memunggungi dirinya sendiri. Ia menghela nafas pelan. Bibirnya gemetar, tetapi suaranya membulat dan pelan. "Ya Allah, kalau Engkau masih melihat hamba, jangan tinggalkan anakku. Lembutkan hatinya. Beri ia pulang, walau bukan dengan kata-kata." Yasir memutar badan, membanting pintu dalam ke arah ruang depan, menghilang ke rumah. Gembok di pintu pagar dibiarkan menggantung, tidak tertutup, tidak terbuka. Debu halus menari di udara. Seekor ayam jantan menjejak tanah, bingung apakah harus berkokok atau diam. Halaman kembali hening. Hawa mulai naik, membikin udara bergetar pelan seperti riak di atas jalan aspal. Bu Hadijah perlahan menegakkan punggung, menopang pada lututnya sendiri, mencoba berdiri. Ia tidak berhasil pada kali pertama, mencoba lagi pada kali kedua, dan baru berhasil pada kali ketiga.
Ia mencabut sehelai rambut putih yang tersangkut di cincin kawin, cincin yang sudah kurus karena terlalu banyak sabun dan air sepanjang usia. Ia menatap telapak tangannya yang tremor, lalu tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip doa ketimbang tawa. Ia berjalan pelan ke bawah pohon jati tua di sudut halaman. Di sana ada ember biru setengah retak. Ia mengangkatnya, berniat mengambil air dari sumur kecil di belakang. Tapi langkahnya membeku di anak tangga pertama. Ada sesuatu di ujung gang. Awalnya hanya bayang. Lalu garis. Lalu bentuk yang memantul samar di udara panas. Ia memicingkan mata, mengangkat telapak tangan untuk melindungi dari cahaya. Siluet itu menjadi nyata. Seekor binatang besar sedang melangkah perlahan, tenang, menapaki tanah yang berdebu. Lehernya panjang, dadanya lebar. Coklat seperti tanah basah setelah hujan. Bulu surainya, hitam legam, jatuh ke satu sisi seperti tirai yang belum dirapikan. Di keningnya, ada bintik putih seukuran telapak tangan, aneh dan jelas, seperti tanda yang ditinggalkan langit pada sesuatu yang berjalan di bumi. Tidak ada kusir. Tidak ada pelana. Tidak ada tali. Hanya kuda itu, sendirian, melangkah dari ujung gang kenanga menuju pohon jati di halaman rumah nomor 14. Langkahnya berbunyi pelan, cok, cok. Sejajar dengan degup jantung seorang ibu yang tiba-tiba kembali mengingat semua yang pernah ia doakan lalu menyangka doa-doa itu hilang di jalan. Bu Hadijah tidak sempat mengelap darah di sikunya. Ia juga tidak sempat bertanya kepada siapapun. Ia hanya berdiri, kecil, kurus, dan berani, memandang keajaiban datang tanpa suara. Kuda itu berhenti pada jarak yang sopan. Ia tidak meringkik. Ia tidak memaksa mendekat. Ia hanya menatap, lama, dalam, dengan sepasang mata yang hangat dan bening. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang tidak menghakimi, tetapi juga tidak membiarkan kebohongan tinggal terlalu lama. Di balik tirai rumah-rumah tetangga, napas ditahan. Di kepala Yasir, yang berdiri kaku di balik jendela, sesuatu retak kecil yang tidak terdengar, tetapi terasa. Dan di tengah halaman, di antara panas dan diam, sebuah jawaban baru saja meletakkan kakinya di bumi. Bu Hadijah mengangkat tangan pelan, jari-jarinya gemetar. Bibirnya berbisik, bukan memanggil, hanya mengucap syukur kepada sesuatu yang belum ia mengerti. Kuda itu berdiri di bawah pohon jati tua, tubuhnya berkilau meski debu jalan menempel di bulu coklatnya. Surainya yang hitam panjang jatuh ke satu sisi, bergoyang pelan ditiup angin. Di keningnya, bintik putih berbentuk tak tentu memantulkan cahaya matahari pagi seperti sebuah tanda yang sulit diabaikan. Ia berdiri tegak, tanpa kusir, tanpa pelana, tanpa tali, seolah-olah datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Bu Hadijah memegang dada, napasnya memburu. Jari-jarinya gemetar, tapi ada dorongan lembut di hatinya, melangkah. Perlahan, selangkah demi selangkah, ia mendekati makhluk besar itu. Hatinya menekan rasa takut yang biasa muncul di hadapan sesuatu yang kuat. Namun semakin dekat, ia justru merasakan ketenangan. Ketika tangannya nyaris menyentuh udara di depan hidung kuda itu, binatang itu menunduk perlahan. Seperti memberi izin. Ujung hidungnya hangat, lembut, berembuskan napas yang membawa aroma rerumputan jauh di ladang. Bu Hadijah menutup mata, membiarkan ujung jarinya menempel di kulit kasar namun hidup. Air matanya jatuh, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan aneh. Seolah seluruh doa yang ia bisikkan semalam dijawab tanpa kata. Di gang kenanga, suara riuh kecil mulai terdengar. Anak-anak berlari dari ujung gang, penasaran dengan pemandangan itu. Bu, kuda siapa itu?
teriak seorang anak lelaki, matanya berbinar. Seorang anak perempuan berani maju, tangannya ingin menyentuh. Bu Hadijah tersenyum samar, menggeleng pelan. Pelan-pelan, nak. Dia bukan milik siapa-siapa. Hormati dia. Anak perempuan itu mendekat dengan langkah ragu. Ajaibnya, kuda itu menunduk sekali lagi, membiarkan tangan kecil itu menyentuh lehernya. Anak itu tertawa renyah. Matanya sedih, Bu, tapi seperti mengerti. Ucapan polos itu menusuk Bu Hadijah. Ia menatap mata coklat dalam milik kuda itu, dan ya, di sana ada dalamnya samudra yang tidak ia pahami. Dari kejauhan, suara penjual roti keliling yang biasa lewat setiap pagi terdengar. Roti, roti, roti manis, roti sobek. Sepedanya berhenti ketika melihat kerumunan kecil. Ia tercengang, menurunkan topi anyaman. Kuda siapa ini? Sudah lama saya tidak lihat kuda di desa. Jangan-jangan kuda delman tersesat, gumamnya. Namun tidak ada pelana, tidak ada bekas ikatan. Dan anehnya, kuda itu tidak bergerak sedikit pun dari halaman rumah nomor 14, seakan tahu bahwa tempatnya memang di situ. Sementara itu, dari balik jendela rumah, Yasir berdiri kaku. Ia menyingkap tirai dengan tangan kasar, keringat dingin menetes di pelipis. Tatapannya bertemu dengan mata kuda itu, sekilas saja. Tapi cukup untuk membuatnya merinding. Tatapan itu bukan tatapan hewan biasa. Yasir merasa seolah ada yang mengupas dirinya dari dalam. Semua amarahnya, semua kata kasar yang pernah dilemparkan, semua malam ibunya menangis diam-diam, seperti terlihat jelas di sorot mata makhluk bisu itu. Oleh keponakannya pada hari peringatan wafatnya. Tintanya telah memudar, tetapi setiap kali ia melihatnya, ia merasa hatinya menjadi lebih teratur. Menjelang tengah malam, angin bertiup di gang. Bu Hadijah meletakkan mushaf, melilitkan kain tipis itu di bahunya. Saat itu, suara yang sangat lembut, seperti irama ketukan yang teratur, menyentuh telinganya. Ia mendongak. Hening. Kemudian lagi, klep-klep jauh di kejauhan, seolah datang dari tepi desa, menembus rumpun bambu, menembus pohon jati tua yang menaungi rumah Karto di sebelahnya. Pasti ada yang membawa delman pulang larut malam. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Namun, suara langkah kaki itu berbeda dengan irama roda. Bunyinya bulat dan hidup, dengan pantulan sebuah benda yang menghantam tanah dengan otot. Ia tiba-tiba menggigil. Sebuah pikiran aneh muncul dan kemudian lenyap. Kuda? Berapa banyak rumah di Karangjati yang masih memiliki kuda? Sudah lama ia tak melihat seekor pun melewati gang itu. Ia berbaring, menarik syalnya tinggi-tinggi, tetapi jantungnya tak mau diam. Jantungnya berdebar, selaras dengan derap langkah di kejauhan, seolah seirama. Dalam kegelapan, ia membisikkan kalimat pendek lain yang telah ia simpan untuk seluruh hidupnya di saat-saat tak berdaya. Ya Allah, jika Engkau masih melihat hamba, berilah aku tanda. Bukan untukku, tetapi untuk anakku yang hilang. Angin berdesir menembus atap genteng, langit musim kemarau cerah, bintang-bintang bagai butiran garam yang ditaburkan di latar belakang hitam. Di suatu tempat di luar gang, derap langkah, berhenti, meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Bu Hadijah memejamkan mata dan terlelap dalam tidur yang tipis dan tak menentu, bagai benang yang belum disimpul. Besok pagi, penjual roti keliling akan lewat, anak-anak akan menendang bola nilon yang diikat tali, dan kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Namun sebelum malam berakhir, di sela-sela tarikan napas, samar-samar ia mendengar desahan panjang dan hangat,
seolah-olah sesosok makhluk besar telah berdiri di suatu tempat di ujung gang, menunggu seseorang sekian lama. Ia tak berani membuka mata. Ia hanya menyimpan doa yang belum selesai di bibirnya. Dan di luar sana, dalam kegelapan gang kenanga, 2 garis cahaya bulan menyinari tanah berdebu seolah-olah seseorang baru saja menginjakan kaki lalu pergi. Pagi itu, udara di desa Karangjati terasa berat seperti kain basah dijemur setengah kering. Gang kenanga masih sepi. Hanya suara sandal seorang pedagang sayur menyeret di ujung lorong dan lolongan anjing tua dari rumah sebelah. Di dalam rumah nomor 14, Bu Hadijah Mansuri bangun lebih awal dari azan subuh. Ia duduk perlahan, menunggu pusing kecil di kepalanya surut, lalu berdiri dengan tangan menyentuh dinding, menapaki lantai semen dingin. Jari-jarinya berwarna coklat tua oleh noda teh dan arang. Tumitnya pecah-pecah. Di rak, mushaf tuanya tergeletak seperti perahu kecil menunggu dilayari. Selalu ada, selalu menenangkan. Dapur menyambutnya dengan bau arang semalam. Ia menyalakan kompor arang, mengipasi api dengan potongan kardus yang pinggirnya sudah habis dimakan bara. Air dalam panci seng mulai bergetar, mengundang uap yang tipis. Di sudut, gantungan berisi mukena kering pada malam terakhir musim angin timur, kainnya berbau matahari tertahan. Bu Hadijah menyiapkan sedikit air hangat, berniat menyeduh kopi untuk anaknya seperti setiap pagi. Ia menatap sejenak ke sudut kamar tempat dulu terletak ranjang kayu jati, ranjang yang ia jual bertahun lalu untuk membeli sepasang sepatu hitam bagi Yasir ketika lelaki kecil itu pertama kali berangkat kerja jauh. Sepasang sepatu itulah yang masih diingatnya tiap kali membuka mata. Kilau kecil yang pernah ia berikan, harapan tipis yang pernah menyala. Pintu rumah terkunci gembok dari semalam, kebiasaan Yasir. Biar aman, katanya setiap kali ibu hendak mengintip halaman. Biar tidak ada apa-apa, katanya sambil menyimpan kunci di sakunya. Bu Hadijah tidak membantah. Ia sudah belajar, diam bisa menjadi selimut untuk pagi-pagi yang dingin. Tepat ketika uap air memutih, Yasir muncul dari kamar. Batu keringnya terdengar seperti paku digesek papan. Wajahnya cekung, mata merah, rambut kusut. Ia berdiri di ambang dapur, bahu tegang. Sarapan? Suara itu bukan pertanyaan, melainkan tuntutan yang sudah hafal jalan. Bu Hadijah cepat-cepat memadamkan kipas kardus, memindah panci dari api. Telur belum ada, Nak. Kemarin tukang telur tidak lewat. Ibu buatkan bubur oat. Tidak usah oat. Telur. Tidak ada. Yasir mendesah panjang. Ada yang menyerupai kelelahan, tapi juga sesuatu yang lebih keras dari itu. Ia melangkah ke meja kecil di ruang depan, membuka laci yang biasa menyimpan uang belanja harian, kertas-kertas lama, dan jarum. Jemarinya mengobrak-abrik isi laci. Wajahnya menegang. Uang 100.000 di sini mana? Bu Hadijah menoleh pelan. Uang apa? Ibu. Ibu tidak buka laci itu sejak kemarin. 100.000, Bu. Di sini. Yasir menghantam bibir laci hingga kayu tua itu berderit. Jangan bilang tidak tahu. Keheningan jatuh seperti batu ke sumur. Di luar, matahari mulai menaikkan suhu, menimpa tembok-tembok kapur. Bu Hadijah menghapus telapak tangannya pada kain sarung agar kering, lalu mendekat 3 langkah. Kalau hilang, mari kita cari sama-sama, Nak. Mungkin terselip di. Jangan mengajariku. Kata-kata itu, yang keluar seperti pisau dari mulut seorang anak kepada perempuan yang melahirkannya, memotong tipis-tipis udara dapur. Yasir menoleh, matanya menyala. Ia menjepit pergelangan tangan ibunya dengan kasar.
Tulang-tulang kecil yang rapuh terasa di telapak tangannya. Itu tidak menghentikannya. Ia menarik. "Jangan ikuti urusanku." Bu Hadijah terseret 1-2 langkah, punggungnya menyentuh kusen. Rasa perih naik dari tulang sampai ke kulit. Ia tidak menjerit. Kebiasaan menahan suara adalah sesuatu yang tumbuh dari tahun-tahun panjang. "Nak, pelan-pelan." Tangan ibu. "Diam." Ia merasakan rambutnya ditarik, tarikan yang membuat kulit kepala terasa seperti terbakar. Dunia menyusut menjadi lantai semen, bau debu, dan rasa malu yang lebih tajam dari rasa sakit. Yasir menggiring ibunya ke halaman tanah, sinar matahari pagi menampar wajah mereka. Di pagar, bougainville merah muda bergoyang, seolah dunia ini belum belajar cara memperlambat diri untuk duka seorang ibu. Di ujung gang, Bu Aminah berhenti dengan kantong sayur. Wajahnya bingung, mulutnya menganga hendak memanggil. Dari rumah seberang, Pak Suyat mematikan radio sebentar. Mata-mata muncul dari celah tirai. Tidak ada yang datang. Ingin, tapi tidak jadi. Aib keluarga adalah tembok tak kelihatan di kampung-kampung. Tebal, tinggi, dan seringkali dipanggul bersama-sama. Urusan rumah tangga, seseorang berbisik. Nanti kalau ikut campur malah repot, yang lain menambah. Lalu pintu-pintu menutup seperti kelopak sedap malam masuk malam. Sore hari di desa Karangjati, saat matahari terbenam miring di atas atap-atap genteng berwarna lumut gelap, panas dari jalan tanah merah membubung bagai lapisan tipis asap. Di Gang Kenanga, rumah nomor 14 tersembunyi di antara pagar bougainville, dinding kapurnya berbintik-bintik, gerbang besinya berderit setiap kali angin bertiup. Di beranda, sesosok tubuh kecil membungkuk menyapu halaman, Bu Hadijah Mansuri, 87 tahun, berkulit kecoklatan dan tangan kapalan bagai batang pohon jati tua. Sebuah mukena tua dijemur di tiang, di sebelahnya terdapat mushaf usang yang masih ia sebut dengan hormat sebagai sahabat lama ibuku. Di dapur, ketel di atas tungku arang berdengung pelan. Ia menuangkan air panas ke dalam cangkir kaca yang retak, menambahkan sedikit kopi robusta giling kasar, dan mengaduknya dengan sendok aluminium yang bengkok. Aroma kopi bercampur dengan aroma daun pisang kering, asap arang, dan aroma lembab dinding yang belum kering sempurna di musim hujan. Ia meletakkan cangkir di atas meja kayu reot, bernapas ringan, dan memandang ke arah gang yang cerah. Dari pintu masuk gang, derap sandal menghentak jalan, mendesak dan jengkel. Yasir Mansuri, 35 tahun, kemejanya berlumuran lumpur kering, pergelangan tangannya lecet karena menarik karung pupuk kandang di ladang, melangkah ke halaman. Wajahnya yang tirus, rongga matanya yang gelap karena begadang dan amarah yang meluap-luap, membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Ia melemparkan topi bisbolnya ke kursi, suaranya singkat. "Mana kopinya?" Bu Hadijah terkejut. Ibu meninggalkannya di meja. "Nak, tapi pasti dingin, biar ibu panaskan lagi." Ia mengambil cangkir, melirik kopi yang sudah pudar, dan mengerucutkan bibirnya. "Selalu biarkan ibu. Aku bekerja seharian, dan ketika pulang ke rumah, aku bahkan tak punya cangkir yang layak." Suara sendok jatuh ke lantai semen terdengar berdenting. Ia membungkuk untuk mengambilnya, tangannya gemetar hebat hingga tak mampu menahannya. Sinar matahari menyapu keringat di pelipisnya, memperlihatkan kerutan-kerutan yang setebal peta kehidupan seseorang. "Maaf, Bu, biar aku membuatnya lagi. Panas, pekat." Ia ragu-ragu. "Kalau ibu tahu caranya, lakukan saja," bentak Yasir sambil menendang kaki kursi. Ruangan bergetar. Di sudut halaman, seekor ayam betina yang terkejut berlarian,
nampan dan cangkir porselen berderak satu sama lain. Bu Hadijah diam-diam menyalakan kembali bara api, menyalakannya dengan beberapa kliping koran bekas. Baris-baris yang memudar itu bercerita tentang pasar mingguan, berita hujan di dataran tinggi, berita tentang seorang sopir delman yang kehilangan kuenya di lereng, informasi hambar dari pedesaan. Semua bercampur menjadi melodi kehidupan sehari-hari dan kelelahan. Ketika air mendidih, ia menuangkannya melalui saringan, aromanya langsung menghangatkan dapur. Ia meletakkan cangkir baru di depan putranya, tersenyum hati-hati. "Cobalah, Nak. Aku akan menambahkan sedikit gula aren untuk mengurangi rasa pahitnya." Yasir menyesap pertama dan mengerutkan kening. Siapa yang mau minum sesuatu semanis ini? Ia melompat, tangannya tanpa sadar melempar cangkir. Kopi memercik coklat ke dinding, cangkir berputar dan pecah menjadi dua bagian, suaranya kering. Udara tiba-tiba membeku, seolah-olah seseorang baru saja memukul danau dengan tongkat. Ia membungkuk, memunguti setiap potongan. Setiap kali potongan, punggungnya sedikit membungkuk. Ia tidak menjelaskan, tidak mengerang, hanya dengan lembut. "Maaf. Biar aku yang membereskannya." Yasir berdiri bersandar di pilar, bernapas berat, kegelisahan yang tak terucapkan muncul di hatinya. Namun alih-alih mundur, ia menepis perasaan itu. Selalu meminta maaf. Dari pagi hingga malam, yang ia tahu hanyalah penyesalan. Ibu tak pernah melakukan apapun dengan benar. Dari rumah tetangga terdengar suara radio yang memutar lagu dangdut lawas. Tawa anak-anak bercampur dengan suara gerobak roti yang membunyikan klakson tutu. Namun di halaman rumah nomor 14, semua suara tiba-tiba seakan tercerabut, menyisakan keheningan yang tajam dan dingin. Bu Hadijah mengumpulkan pecahan-pecahan itu ke telapak tangannya yang kurus, meletakkannya dengan lembut di dalam keranjang bambu. Ia menyeka noda kopi dengan handuk kusut. Setelah menyeka, ia berjalan ke pintu dan memandang keluar. Langit masih biru, matahari masih kuning, tetapi di matanya ada kelabu yang tak terlukiskan. Kemudian ia berbalik, meraih mushaf yang sudah usang, meletakkannya di meja samping tempat tidur, dan dengan lembut menyentuhkannya ke dahinya. Mulutnya bergerak. "Ya Rahman, ya Rahim," untuk melembutkan hati putra MU seperti saat ia masih dalam pelukan MU. Sore berlalu dengan lambat. Yasir keluar setelah serangkaian gumaman tak menyenangkan, gerbang besi terbanting menutup. Diam-diam ia membetulkan tali jemuran, melipat mukena, dan menutup gerendel pintu. Hari belum gelap, tetapi cahayanya sudah sepucat kabut. Di dalam rumah, aroma asap bara api bercampur aroma daun jati kering, menciptakan aroma lama. Saat kegelapan menyelimuti karang jati, serangga-serangga berkicau, Bu Hadijah menggelar tikar di sudut rumah. Ia telah menjual tempat tidur kayunya beberapa tahun yang lalu untuk membeli sepasang sepatu kulit bagi Yasir saat ia pergi bekerja. Mungkin ia sudah tidak ingat sekarang, pikirnya, lalu tersenyum dalam hati, senyum lembut dan sendu. Sebelum berbaring, ia mencuci tangan, menyeka wajah, duduk bersila, dan membuka mushaf. Lembaran-lembaran tipis bagaikan sayap capung bergetar pelan mengikuti napasnya. Ia tidak membaca keras-keras, hanya membiarkan matanya mengikuti kata-kata, telinganya mendengarkan keheningan yang menjawab. Di dinding seberang tergantung kaligrafi Bismillah yang ditulis.